Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kecil satu analisis laporan keuangan yang berjudul analisis rasio keuangan. Dan di sini kelompok saya beranggotakan Albesta Asmil Kohar Al-Hanif, Hanum Puspita Insani, dan Maulida Safira. Analisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Analisis laporan keuangan merujuk pada proses mengkaji dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Laporan keuangan menyajikan data dan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas termasuk pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi keuangan entitas tersebut, serta untuk mengambil keputusan yang tepat berinformasi. Analisis ini melibatkan penelaahan berbagai rasio keuangan, tren keuangan dari waktu ke waktu, perbandingan dengan entitas sejenis atau industri, serta interpretasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan diantaranya ada rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama ada rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini adalah yang pertama rasio utang. Cara menghitung rasio utang ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah presentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali dengan 100%. Yang B ada rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Berikut rumus perhitungannya adalah rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal dan dikali dengan 100%. Selanjutnya ada rasio likuiditas, di mana jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Yang A ada rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Persentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangannya adalah rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali dengan 100%. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas tersebut yaitu A ada rasio perputaran persediaan, di mana rasio perputaran persediaan ini digunakan untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Yang B ada rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang ini digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar putaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangannya adalah rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. Yang pertama ada rasio margin laba kotor.
Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Berikut cara menghitungnya adalah rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang B, ada rasio margin laba bersih, di mana rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biayanya. Berikut cara perhitungannya adalah rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi dengan penjualan. Berikut adalah tujuan analisis rasio keuangan, di mana tujuan analisis keuangan ini adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analisis keuangan. Yang pertama ada memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, yang kedua adalah memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, yang ketiga menyajikan data efektivitas operasional manajemen, yang keempat ada menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Yang kelima ada menampilkan data untuk mempertimbangkan besaran pajak. Yang keenam ada menjadi bahan referensi dan menjadi bahan evaluasi. Metode analisis rasio keuangan, yang pertama ada analisis time series and forecasting, di mana cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series dan forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series dan forecasting adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan tahun dasar, yang kedua menghitung angka indeks tahun lainnya, yang ketiga memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan, dan yang terakhir ada menyimpulkan hasil analisis. 2. Analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap atau komposisi investasi dan relativitas utang perusahaan terhadap modal atau struktur modal. Analisis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penilaian, baik dalam membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan saat ini maupun membandingkan kompetitor dan perusahaan sendiri. Contoh soal rasio solvabilitas. Perusahaan ABC memiliki total aset sebesar $500, total utang sebesar $200, dan total ekuitas sebesar $300. Hitunglah rasio solvabilitas perusahaan ABC. Jawabannya adalah rasio solvabilitas dapat dihitung dengan membandingkan total ekuitas dengan total utang. Dalam hal ini, total ekuitas perusahaan ABC adalah $300 dan total utangnya adalah $200. Rasio solvabilitas sama dengan total ekuitas dibagi total utang. Rasio solvabilitas sama dengan $300 dibagi $200. Rasio solvabilitas sama dengan 1,5. Jadi, rasio solvabilitas perusahaan ABC adalah 1,5. Contoh soal rasio likuiditas. Perusahaan XYZ memiliki kas sebesar $50, piutang dagang sebesar $100, persediaan barang sebesar $80, dan hutang dagang sebesar $70. Hitunglah rasio likuiditas perusahaan XYZ menggunakan rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Jawabannya adalah yang pertama, rasio lancar atau current ratio sama dengan rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.
Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi utang lancar, aset lancar sama dengan kas ditambah piutang dagang ditambah persediaan barang, utang lancar sama dengan utang dagang. Aset lancar sama dengan 50 dolar tambah 100 dolar tambah 80 dolar sama dengan 230 dolar. Utang lancar sama dengan 70 dolar, rasio lancar sama dengan 230 dolar dibagi 70 dolar. Rasio lancar sama dengan 3,29. Jadi rasio likuiditas perusahaan XYZ berdasarkan rasio lancar adalah 3,29. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Sama dengan rasio cepat atau rasio aset lancar yang tepat adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dapat segera diubah menjadi kas. Rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan barang dibagi utang lancar. Aset lancar sama dengan 50 dolar tambah 100 dolar ditambah 80 dolar sama dengan 230 dolar. Persediaan barang sama dengan 80 dolar. Utang lancar sama dengan 70 dolar. Rasio cepat sama dengan 230 dolar dikurang 80 dolar dibagi 70 dolar. Rasio cepat sama dengan 150 dolar dibagi 70 dolar. Rasio cepat sama dengan 2,14. Jadi, rasio likuiditas perusahaan XYZ berdasarkan rasio cepat adalah 2,14. Contoh soal rasio aktivitas perusahaan ABC memiliki penjualan tahunan sebesar 500.000 dolar, total aset sebesar 200.000 dolar, dan persediaan barang sebesar 50.000 dolar. Hitunglah rasio aktivitas perusahaan ABC menggunakan rasio pergantian persediaan atau inventory turnover ratio dan rasio pergantian aset total atau total aset turnover ratio. Jawabannya rasio pergantian persediaan atau inventory turnover ratio, rasio pergantian persediaan mengukur seberapa cepat persediaan barang perusahaan berputar selama periode waktu tertentu. Rumus rasio pergantian persediaan sama dengan penjualan tahunan dibagi persediaan barang. Penjualan tahunannya sama dengan 500.000 dolar, persediaan barangnya sama dengan 50.000 dolar. Rasio pergantian persediaan rumusnya adalah 500.000 dolar dibagi 50.000 dolar, rasio pergantian persediaan hasilnya 10. Jadi, rasio aktivitas perusahaan ABC berdasarkan rasio pergantian persediaan adalah hasilnya 10. Contoh yang kedua, rasio pergantian aset total mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio pergantian aset total rumusnya penjualan tahunan dibagi total aset. Penjualan tahunannya 500.000 dolar, total asetnya sama dengan 200.000 dolar. Rasio pergantian aset total rumusnya 500.000 dolar dibagi 200.000 dolar. Rasio pergantian aset total hasilnya 2,5. Jadi rasio aktivitas perusahaan ABC berdasarkan rasio pergantian aset total hasilnya 2,5. Dan yang selanjutnya contoh soal rasio profitabilitas. Perusahaan XYZ memiliki pendapatan penjualan sebesar 1 juta dolar, laba kotor sebesar 500.000 dolar, dan laba bersih sebesar 300.000 dolar. Hitunglah rasio profitabilitas perusahaan XYZ menggunakan rasio margin laba kotor atau gross profit margin dan rasio margin laba bersih atau net profit margin. Dan di sini jawabannya rasio margin laba kotor mengukur persentase pendapatan penjualan yang tersisa setelah dikurangi dengan biaya produksi atau pembelian barang. Rasio margin laba kotor, rumusnya laba kotor dibagi pendapatan penjualan dikali 100. Laba kotornya 500.000 dolar dan pendapatan penjualannya 1 juta dolar. Rasio margin laba kotor, rumusnya 500.000 dolar dibagi 1 juta dolar dikali 100. Rasio margin laba kotor sama dengan 50%.
Jadi rasio profitabilitas perusahaan XYZ berdasarkan rasio margin laba kotor adalah 50%. Dan untuk contoh soal yang kedua, rasio margin laba bersih mengukur presentasi laba bersih yang dihasilkan dari setiap dolar pendapatan penjualan. Rasio margin laba bersih, rumusnya laba bersih dibagi pendapatan penjualan dikali 100. Laba bersihnya 300.000 dolar, pendapatan penjualannya 1 juta dolar. Rasio margin laba bersih, rumusnya 300.000 dolar dibagi 1 juta dolar dikali 100. Rasio margin laba bersih sama dengan 30%. Jadi hasil rasio profitabilitas perusahaan XYZ berdasarkan rasio margin laba bersih hasilnya 30%.